Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham EKAD kuartal kedua tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham EKAD ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha pita perkat. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan pita perkatnya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia. Terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan EKAD. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh EKAD Dharma sebesar 79,99% dan masyarakat sebesar 20,01%. Dan untuk kepemilikan sahamnya teman-teman, untuk di EKAD sendiri mereka menambah sahamnya sendiri ya, membeli saham dari masyarakat itu sebesar 0,2%. Untuk dari segi pendapatannya teman-teman bisa lihat untuk secara kuartal kedua mengalami penurunan dari segi penjualan sebesar 12,1%. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan dari segi penjualan sebesar 11,7%. Dan dari segi net profitnya mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 15,2%. Dan seperti tadi saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 15,1%. Jadi teman-teman, untuk saham EKAD ini bagus ya, yang dimana dari segi penjualannya turun, tetapi dari segi net profit malahan mengalami kenaikan. Untuk dari segi asetnya tidak mengalami perubahan. Untuk dari segi hutangnya mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 6,4%. Dan dari segi modalnya mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 0,9%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk 2021 ini net profit marginnya sebesar 18,15%. Jadi lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan teman-teman, kalau kita lihat secara histori, untuk NPM ini merupakan NPM yang paling tinggi di tahun 2021. Untuk dari segi EPS-nya di 154 dan membuat pernya di 9,25 kali. Ya, untuk dari segi per lebih murah ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan untuk dari segi book value sekarang di 1377 dan membuat PBV-nya di 1,04 kali. Jadi teman-teman, untuk PBV-nya sudah di atas 1, sedangkan kalau dari 2015 sampai 2020 untuk PBV dari saham EKAD ini masih di bawah 1. Untuk dari segi DR-nya di 0,14 kali, yang ini sangat bagus ya teman-teman, yang dimana DR-nya masih di bawah 1. Dan secara histori juga untuk saham EKAD ini dari segi DR selalu di bawah 1. Untuk ROE-nya di 11,19%, ini juga di atas 9% yang saya anut. Untuk ROA-nya di 9,78%. Oke teman-teman, saat saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 1425. Dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 1800. Jadi masih memiliki margin of safety 26%. Dan ini kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa saya berikan garis oke karena perusahaan ini saya lihat masih mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan garis oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan garis oke karena mengalami kenaikan. Untuk aset saya berikan garis oke karena tidak mengalami perubahan pun, tetapi asetnya masih tinggi. Untuk liability saya berikan garis oke karena DR-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan garis no karena harga sekarang sudah di atas harga book value-nya. Untuk sektor saya berikan garis oke, dan sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya oke, saya berikan sektor ini oke. Untuk ROE saya berikan garis oke karena di atas 9%. Untuk margin of safety saya berikan garis oke karena positif. Untuk dividen saya berikan garis oke karena selama 5 tahun terakhir untuk saham EKAD ini masih sangat royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 10 dibanding 11, dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham EKAD ini. Teman-teman, kalau teman-teman mengikuti video saya dari sebelumnya saya sudah memiliki EKAD, tetapi karena kemarin kenaikan harganya tinggi sekali, yang tiba-tiba mengalami kenaikan cukup tinggi, itu saya menjual saham EKAD saya. Jadi kalau teman-teman apakah saham EKAD ini masih bagus, ya sebenarnya masih sangat bagus.
Tetapi kalau saya mau membeli, saya mungkin akan tawar ya untuk harga saham EKAD ini di bawah 1.300. Jadi sementara saya udah menjual posisinya dan mungkin saya udah alihkan ke saham lain juga. Dan kalau misalnya saya mau membeli kembali, saya pastikan untuk harganya di bawah 1.300. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram. Jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you on the next video. Bye-bye.